warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elfrida Febrian Sastri, NIM 2306085010002. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahaskan salah satu teori antropologi, yaitu teori Robert Cloy. Mungkin teman-teman sudah kenal atau ada yang belum tahu dengan teori Robert Cloy. Yuk teman-teman simak video pembahasan selanjutnya. Teori Robert Cloy dalam antropologi. Robert Cloy adalah seorang antropologi yang signifikan pada abad ke-20. Dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan antropologi budaya. Sebagai murid dari Franz Boas, Robert Cloy membawa perspektif kritis terhadap pandangan evolusionis yang mendominasikan zaman tersebut. Melalui pendekatannya yang inovatif, Robert Cloy memperkenalkan konsep partikularisme historis yang menekankan pentingnya konteks budaya dalam memahami masyarakat. Biografi Robert Cloy. Robert Cloy lahir pada tahun 1983, meninggal pada tahun 1957, salah satu antropologi berpengaruh dalam pengembangan antropologi budaya di Amerika Serikat. Lahir di Vienna, Australia, Robert Cloy berasal dari keluarga Yahudi yang pindah ke New York saat ia masih muda. Awalnya, Robert Cloy tertarik pada kimia, tetapi kemudian ia beralih ke antropologi setelah ia mendapatkan minat mendalam pada kebudayaan manusia. Robert Cloy belajar di Universitas Columbia di bawah bimbingan Franz Boas, seorang antropologi termuka yang dikenal sebagai Bapak Antropologi Amerika. Di Columbia, ia mendapatkan pengaruh besar dalam metode penelitian dan teori antropologi Boas yang berfokus pada pendekatan budaya dan sejarah. Dan pada tahun 1908, Robert Cloy memperoleh gelar doktor dengan disertai yang berfokus pada masyarakat asli Amerika. Penelitiannya ini mengantarkan Robert Cloy untuk mengadakan kerja di lapangan di kalangan suku Indian Plains seperti suku Crow, di mana ia mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial budaya mereka, termasuk juga struktur sosial, kepercayaan, dan upacara. Penelitian lapangan ini menghasilkan karya-karya klasik dalam antropologi yang masih dihargai hingga kini, seperti The Crow Indian, yang mengungkapkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat asli Amerika. Robert Cloy ini juga bergabung di Universitas California, Berkeley pada tahun 1921 dan menjadi salah satu anggota fakultas berpengaruh di Berkeley. Lovejoy ini bekerja bersama dengan Alfred N. Kroeber, yang dimana seorang antropologi termuka lainnya. Bersama Kroeber, ia mengembangkan pendekatan baru dalam antropologi budaya yang mencoba menggambarkan masyarakat dengan lebih holistik dan mengintegrasikan berbagai elemen budaya. Selain risetnya yang mendalam tentang suku-suku asli Amerika juga, kontribusi teoritis ini juga lebih mendalam antropologi yang sangat signifikan. Ia berfokus pada konsep-konsep seperti organisasi sosial, politik, dan ide tentang kepemimpinan dalam masyarakat. Berikut ini penjelasan lebih mendalam mengenai dua konsep, yaitu yang pertama studi masyarakat primitif dan kedua fusionisme atau penyebaran budaya. Saya akan membahas bagian pertama, yaitu studi masyarakat primitif. Yang pertama, dalam bukunya Primitive Society, Robert Cloy menolak anggapan bahwa masyarakat primitif lebih rendah dari masyarakat modern. Yang kedua, ia menegaskan bahwa masyarakat primitif memiliki struktur sosial, hukum, agama, dan politik yang unik. Yang ketiga itu, ia menekankan relativisme budaya. Setiap masyarakat harus dipahami
dalam konteksnya sendiri. Robert Cloy berpendapat bahwa untuk memahami suatu masyarakat, penting untuk melihatnya dalam konteks budaya dan sejarahnya sendiri. Pendekatan relatif ini, budaya ini mendorong antropologi untuk menghindari penilaian moral yang bias untuk menghargai keunikan setiap budaya. Ia juga menekan bahwa tidak ada satu ukuran atau standar yang dapat digunakan untuk mengukur nilai atau kemajuan atas suatu budaya yang dibandingkan dengan budaya lainnya. Ini adalah langkah penting karena mengedepankan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman manusia. Yang kedua itu difusionisme atau penyebaran budaya. Difusionisme adalah konsep bahwa budaya berkembang melalui peminjaman atau penyeberangan dari budaya lain. Yang kedua itu menolak pandangan bahwa budaya berkembang secara linear dan independen. Yang ketiga, Robert Cloy melihat difusi sebagai proses penting dalam interaksi budaya dan perubahan sosial, yang dimana teori difusionisme mengusulkan bahwa banyak aspek budaya yang ada saat ini merupakan hasil dari adopsi atau peminjaman unsur-unsur dari budaya lain, yang dimana proses ini disebut difusi, yang mencakup pertukaran ide, praktik, dan teknologi antara masyarakat yang berbeda. Difusi ini dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu termasuk perdagangan, migrasi, dan kontak sosial. Dengan demikian, Robert Cloy menunjukkan bahwa budaya tidak terisolasi tetapi saling berinteraksi untuk memengaruhi satu sama lain dalam cara yang kompleks. Masyarakat empiris dan kritik terhadap ekstremisme teoritis. Pendekatan Robert Cloy ini terinspirasi oleh gurunya Franz Boas yang juga menolak teorinya universal dan mendukung konsep partikularisme historis. Melalui prinsip empiris dan sikap kritis terhadap ekstremisme teoritis, Robert Cloy memengaruhi antropologi agar lebih terbuka dan bertumpu pada penelitian lapangan serta data aktual. Robert Cloy sangat mendukung pendekatan empiris dalam antropologi, yang berarti ia mengutamakan data dan bukti konkret yang diperoleh dari penelitian lapangan dan observasi langsung. Dia percaya bahwa untuk memahami suatu budaya, antropologi harus mengumpulkan data secara sistematif dan langsung dari masyarakat yang diteliti. Prinsip ini mendorong penggunaan metode ilmiah yang objektif dan mengumpulkan informasi budaya agar kesimpulan yang dihasilkan akurat dan tidak didasarkan pada asumsi atau prasangka. Pendekatan Robert Cloy ini terinspirasi oleh gurunya Franz Boas yang juga menolak teori universal dan mendukung konsep partikularisme historis. Melalui prinsip empiris dan sikap kritis terhadap ekretrisme teoritis, Robert Cloy mengaruhi antropologi agar lebih terbuka dan tertumpu pada penelitian lapangan serta data aktual. Pengertian kebudayaan Robert Cloy, dan ada 7 unsur kebudayaan, yang dimana saya akan membahaskan pengertian kebudayaan menurut Robert Cloy adalah segala sesuatu yang diperoleh dari individu atau masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma estetik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan dari kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan suatu warisan masa lampau yang tidak dapat melalui pendidikan formal ataupun informal. Unsur-unsur kebudayaan yaitu yang pertama peralatan atau perlengkapan pakaian, rumahan, alat-alat atau produksi. Yang kedua itu mata pencarian, yaitu pertanian, peternakan, sistem produksi, dan distribusi. Yang ketiga itu sistem masyarakat
atau sistem kerabatan, organisasi politik, sistem hukum, perkawinan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem atau pengetahuan. Dan yang ketujuh itu religi. Pemikiran-pemikiran utama Robert Cloy yaitu yang pertama relatif budaya, dua kritik terhadap teori evolusi sosial, tiga penekanan pada variasi budaya, 4. Fokus pada masyarakat skala kecil, 5. Pengorganisasian sosial dan kepemimpinan, 6. Metode etnografi, 7. Pandangan tentang mitos dan agama. Di sini penjelasan tentang pemikiran-pemikiran utama Robert Cloy. Yang pertama itu relatif budaya. Robert Cloy seperti gurunya Boas percaya bahwa budaya harus dipahami berdasarkan konteksnya sendiri, bukan dibandingkan dengan budaya lain, terutama budaya barat. Ia menolak gagasan bahwa masyarakat non-barat bersifat primitif atau lebih rendah dibandingkan masyarakat modern. Yang kedua itu kritik terhadap teori evolusi sosial. Pada masa itu, teori evolusi sosial atau dijatuhkan oleh tokoh seperti Lewis Henry Morgan dan Edward Burnett Taylor, menyatakan bahwa semua masyarakat melalui tahapan perkembangan dari bentuk sederhana atau primitif menuju bentuk yang kompleks atau modern. Yang dimana Robert Cloy menolak ide ini, menyatakan bahwa tidak ada urutan universal dalam perkembangan budaya. Dalam bukunya Primitive Society 1920, ia menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat dapat seringkali jauh lebih kompleks daripada yang diasumsikan oleh teori evolusi sosial. Ketiga, penekanan pada variasi budaya. Robert Cloy berpendapat bahwa budaya sangat beragam dan tidak mungkin untuk menyusun teori yang sepenuhnya dapat menjelaskan semua masyarakat. Ia percaya bahwa pendekatan induktif atau berbasis data lapangan lebih penting daripada membangun teori besar yang bersifat spekulatif. Keempat, fokus pada masyarakat skala kecil. Robert Cloy menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mempelajari masyarakat adat Amerika Utara, khususnya suku Crow. Ia tertarik pada struktur sosial, agama, mitologi, dan adat istiadat mereka. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa masyarakat skala kecil memiliki sistem organisasi yang efektif, meskipun tidak memiliki struktur negara atau pemerintah formal. Kelima, pengorganisasian sosial dan kepemimpinan. Robert Cloy mempelajari bagaimana masyarakat adat mengorganisasi diri tanpa institusi formal seperti yang ada di masyarakat modern. Ia menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kepemimpinan dalam masyarakat adat seringkali bersifat fleksibel dan berbasis konsensus, bukan hierarki yang kaku. 6. Metode etnografi. Robert Cloy adalah pelopor dalam penggunaan metode etnografi untuk memahami budaya. Ia percaya bahwa pengetahuan tentang masyarakat hanya bisa diperoleh melalui observasi langsung dan keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Metodenya mencakup wawancara, dokumentasi mitos, ritual, dan pengamatan terhadap struktur sosial. Yang terakhir itu pandangan tentang mitos dan agama. Robert Cloy tertarik pada peran mitos dalam masyarakat adat. Ia melihat mitos bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai cerminan nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan pandangan dunia. Dalam konteks agama, ia menyoroti bagaimana kepercayaan spiritual seringkali menjadi penghubung antara individu dan komunitas mereka. Robert Cloy membedakan antara realitas dan teori dalam karyanya, yang dimana Robert Cloy membedakan antara realitas dan teori dengan menekankan pentingnya pengalaman empiris dalam memahami masyarakat. Dalam karyanya, ia berargumen bahwa teori harus didasarkan pada pengamatan langsung terhadap fenomena sosial dan budaya, bukan pada spekulasi atau generalisasi yang tidak teruji. Robert Cloy percaya bahwa pengalaman adalah fondasi pengetahuan, sehingga setiap teori yang dikembangkan harus mencerminkan kenyataan yang dapat diamati dan diukur. Dan ia juga menolak pendekatan evolusionis yang mengabaikan kompleksitas realitas sosial, lebih memilih analisis fungsional yang berakar pada data etnografis konkret. Salvage etnografi dalam konteks penelitian Robert Cloy. Salvage etnografi adalah pendekatan yang dikenal oleh Robert Cloy untuk mendokumentasikan budaya yang hampir punah, terutama di kalangan suku-suku asli Amerika.
Dalam konteks penelitian Robert Chloe, istilah ini merujuk pada upaya untuk mengumpulkan data etnografis dengan cepat sebelum budaya tersebut hilang akibat asimilasi ke dalam masyarakat yang lebih besar atau perubahan sosial yang cepat. Robert Chloe percaya bahwa banyak suku seperti Crow menghadapi ancaman kehilangan identitas budaya mereka, sehingga penting untuk merekam tradisi, bahasa, dan praktik sosial mereka secara menyeluruh sebelum hilang selamanya. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Robert Chloe terhadap kultur relativis, di mana setiap budaya dianggap memiliki nilai yang setara dan layak untuk dipelajari. Robert Chloe menjadi ahli terkenal tentang budaya Crow karena dedikasinya dalam melakukan penelitian etnografi yang mendalam dan berkelanjutan. Ia pertama kali bekerja dengan suku Crow pada tahun 1907 dan melakukan penelitian intensif dari tahun 1910 hingga 1916, mengumpulkan data yang sangat detail tentang struktur sosial, tradisi, dan praktik budaya mereka, yang dimana Robert Chloe juga menggunakan metode wawancara yang cermat, memungkinkan dia untuk merekam informasi yang kaya dan akurat tentang budaya Crow. Juga dianggap sebagai salah satu model etnografi yang eksemplar karena karyanya yang paling terkenal, The Crow Indian 1935, menjadi referensi penting dalam studi tentang suku ini, membantu melestarikan pengetahuan tentang budaya mereka yang terancam punah. Perbedaan utama antara pandangan Robert Chloe dan Franz Boas dalam antropologi terletak pada penekanan teori dan metodologi mereka. Franz Boas menekankan relativisme budaya, berargumen bahwa setiap budaya harus dipahami dalam konteksnya sendiri tanpa perbandingan hierarkis. Ia berfokus pada pengumpulan data empiris dan menolak teori evolusionisme yang mengklarifikasikan budaya dan urutan perkembangan. Robert Chloe, yang dimana meskipun juga seorang murid Boas, lebih menekankan variabilitas sejarah dan interaksi antara budaya. Ia mengkritik evolusionisme tetapi lebih terbuka terhadap analisis sistem sosial dan kekerabatan, serta mengembangkan klarifikasi kinship yang lebih kompleks. Robert Chloe tetap berpegang pada hipotesa sejarah. Karena ia percaya bahwa pemahaman tentang masyarakat dan kebudayaan harus dilakukan dalam konteks sejarah yang luas. Dan ia juga menganggap bahwa analisis fungsional tidak cukup tentang menjelaskan kompleksitas sosial yang ada, sehingga pendekatan historis diperlukan untuk memahami evolusi yang dinamika budaya. Dalam buku Primitive Society, Robert Chloe juga menekan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor sejarah dalam memahami struktur sosial dan kekerabatan, yang menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya meninggalkan perspektif sejarah meskipun mengkritik beberapa teori evolusionis. Kesimpulan dari materi saya ini, yang dimana Robert Chloe adalah tokoh penting dalam antropologi budaya yang menekankan pendekatan empiris dan relativisme budaya. Studi masyarakat primitifnya menunjukkan bahwa semua budaya memiliki kompleksitas masing-masing. Konsep difusionisme memperlihatkan bahwa budaya berkembang melalui penyebaran antara masyarakat. Robert Chloe juga membentuk landasan bagi pemahaman antropologi modern. Karya-karyanya mengajar kita bahwa setiap budaya adalah unik dan harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas, menghindari penilaian yang bersifat hierarkis. Melalui pendekatan ini, Robert Chloe membantu jalan bagi peneliti antropologi yang lebih empatik dan inklusif.